Halo minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Matcha Nihongo. Nah, kali ini ada materi berbeda pada video Matcha Nihongo kali ini karena saya menghadirkan salah satu teman saya khusus untuk membahas mengenai peluang atau beasiswa bagi kamu yang ingin lanjut, khususnya dengan menggunakan atau dengan peluang beasiswa di Jepang. Jadi langsung saja ke teman saya, silakan perkenalkan. Terima kasih. Halo, nama saya Nini. Saya asalnya dari Makassar juga, lahir dan besar di Makassar. Terus kuliah S1-nya kemarin di Unhas, Sastra Jepang. Dan sekarang masih sementara lanjut S2 di Nagoya University atau tepatnya JSID. Jurusan? Jurusan JSID itu kepanjangannya Graduate School of International Development. Jadi kalau kita di sini HI ya, HI. hubungan internasional. Oh, jadi hubungan internasional. Iya. S2-nya di hubungan internasional di Nagoya University. Iya. Oke. Jadi sebelum lanjut ke S2, S1 di jurusan apa dan di mana? Tadi di Unhas. Iya, Sastra Jurusan Jepang. Sastra Jepang. Sastra Jepang. Kan sangkatan ya? Sangkatannya. Oh, masih Iya. sangkatan. Jadi bagaimana Salah. kehidupan kuliah di jurusan sastra Jepang? Kehidupan kuliah di Sastra Jepang kemarin, karena saya suka sama Jepang-Jepang ya sebelumnya, sama budayanya maksud saya juga suka baca komik, jadi lebih akrab sama budaya Jepang. Pada waktu itu udah mulai sering dengar atau nonton film Jepang tapi tanpa dubbing. Nah, terbiasa. Nah, karena itu kuliah saya selama di Sastra Jepang itu kalau saya ya seperti kayak hobi. Jadi Hobi ya? Iya, Oke. menyenangkan. Menyenangkan. Bagi saya sih. Oke. Karena saya juga suka sejarah, dan waktu di Sastra Jepang saya ambil apa sih kita prodinya ya namanya, atau ya prodi program. Ada 3 pilihan ya kayaknya. Iya. Ada linguistik, sejarah budaya sama sastra. Iya, dan saya ambil sejarah budaya waktu itu. Sama, saya juga sejarah Iya, budaya. bener. Yang paling gampang mungkin ya dibanding linguistik atau sastra yang harus membaca. Iya, karena kemarin linguistik susah ya. Linguistik Linguistik itu kayak matematika sih, lebih banyak ini logaritmanya, dan kita harus menganalisis secara Mungkin kuantitatif. sedikit bocoran level bahasanya saat ini di N berapa mungkin? Saya masih di N2. Oh, N2. Oh. Iya. Masih N2. belum lulus N1. N1 susah. Cuman untuk dapat N2 saja. Saya sudah 12 tahun ya mungkin dari 2008. Iya ya, 2008 kita ini belajar. 12 tahun belum dapat. Cuman ya 12 tahun itu bukan ukuran. Artinya ada yang Betul. bisa mendapatkan N2 dalam waktu yang lebih singkat, mungkin setahun 2 tahun bagi yang mau coba masih bisa. Iya. Nah, tadi setelah kuliah S1 di jurusan sastra Jepang, Iya. apakah langsung lanjut S2 atau gimana? Oh enggak, sebelum lanjut S2 dulu saya kerja 2 tahun di NGO, Lembaga Pelangi, terus 3 tahun sebagai asisten expert JICA. Wow. Iya. Itu masih status mahasiswa? Enggak. Enggak. Oh ya, sorry, iya benar. Jadi saya lulus tahun 2013, saya kerja 2 tahun di NGO, jadi seperti apa sih, interpreter slash data inputter sama ini apa sih, asisten peneliti bagi profesor-profesor yang sama-sama datang dari Jepang. Yang datang dari Jepang kita meneliti sama-sama di Goa kemarin. Oh, jadi memang Kabupaten Goa. setelah selesai langsung bidangnya masih ini ya, masih linear ya sama Jepang-Jepang itu. Iya, masih berhubungan dengan karena penelitian project di NGO tersebut atau LSM tersebut itu kerjasama sama Universitas Jepang, lebih tepatnya Kyoto University. Kyoto. Nah, sebelum itu tadi sebelumnya sudah selama masa kuliah pernah ke Jepang? Iya, pernah. Ke Jepang ya. Sama kok. Sama lagi. Sama waktu itu tahun 2010 ya. 2010 kawan. Kita ke Ehime dalam program beasiswa JASO. Yes. Iya, selama 3 bulan. Oke, ngomong-ngomong soal beasiswa. Iya. Tadi ada beasiswa JASO. Ya, Iya. cuma mungkin kita akan bahas soal Iya. beasiswa JASO. Nah, Benar. sekarang kan lanjut S2 di Nagoya University. Boleh dikasih bocoran mungkin itu beasiswanya beasiswa apa?
Kemarin saya beasiswanya dari Max, Mambukan Gakushou, dari pemerintah Jepang. Yes. Bagaimana atau tingkat kesulitan untuk mendapatkan beasiswa itu? Ya. Atau perjuangannya lah untuk mendapatkan beasiswa itu bisa dicerita mungkin? Ya, jadi kemarin saya nge-apply beasiswa Max-nya itu sementara saya lagi kerja, jadi persiapannya juga sambil kerja. Kemarin kalau misalnya mungkin saya ceritakan aja ya tahap daftarnya dari awal ya. Sama kan jurusannya tadi jurusan HI ya. Mungkin iya, kenapa jurusan HI bisa dikasih? Iya, ini sebenarnya kenapa saya pindah haluan dari sastra Jepang ke HI atau internasional, ya lebih ke pembangunan internasional sih ya, pembangunan internasional. Itu karena background kerja saya selama 2 tahun di NGO dan selama 3 tahun di JICA. Mungkin ada yang pernah dengar JICA, mungkin ada juga yang belum pernah. JICA itu Japan International Cooperation Agency. Jadi lembaga kerjasama internasional Jepang. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek bilateral antara Jepang dan Indonesia yang menjadi implementasi agensinya atau penghubung atau perantara antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang itu adalah JICA. Nah, mungkin karena dari situ ya selalu banyak terlibat sama proyek-proyek kerjasama dengan JICA dan pembangunan daerah kan. Jadi setelah melihat begitu banyak proyek-proyek yang dilakukan dengan bekerja sama pemerintah Jepang di Indonesia, entah itu pembangunan sanitasi di Indonesia ataukah pengembangan saluran air irigasi di Indonesia ataukah misalnya pengadaan pelatihan, saya jadi saya merasa kayaknya passion saya di situ deh. Saya mau berkontribusi lebih lagi bagaimana supaya hubungan kerjasama atau hubungan silaturahmi antara Jepang dan Indonesia itu lebih bagus lagi. Dan maksudnya kan banyak juga orang bilang kalau banyak proyek-proyek yang tidak sesuai target. Nah, kalau kita benar-benar meneliti dengan baik, kalau kita benar-benar koordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah sendiri atau pemerintah Indonesia sendiri, insya Allah itu target sasaran. Maksudnya tepat target, tepat sasaran. Ya. Jadi itu tadi alasan utama mengambil jurusan HI di Nagoya University. Oke, sekarang tadi pertanyaan selanjutnya, kenapa? Atau bagaimana perjuangannya sampai beasiswa itu bisa didapatkan? Iya, perjuangannya ya kemarin ya pertama yang harus saya lakukan itu cari informasi. Ya? Iya, informasi awal paling sangat penting. Karena saya sementara kerja, waktu saya terbatas untuk mencari informasi ataupun menyiapkan dokumen-dokumen. Jadi saya cuma menyiapkan dokumen untuk beasiswa tertentu dan target saya waktu itu ke Max sih. Max, beasiswa dari Max. Max itu MAX, X tulisannya. Iya. Okay. ME ya, XT. Ya. Okay. Itu Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Jepang. Okay. Pemerintah Jepang. Kalau nggak salah ya, teknologi. Ya ada teknologinya juga kan. Berarti MEXT ya kalau nggak salah beasiswanya. Oke. Ya. Jadi terus itu kalau nggak salah untuk programnya ada banyak. Kalau misalnya kalian yang baru lulus SMA mau daftar, misalnya ambil diplomanya D1, D2, D3. Oh, bisa juga? Iya, bisa. Sampai S3 mungkin bisa juga? Iya, bisa S3. Khusus siswa atau mahasiswa yang baru lulus dan melanjut S2, S3 itu programnya lebih ke research student dulu. Jadi beasiswa untuk research student. Jadi research student itu belum tentu kalian langsung masuk ke ininya ya, langsung pas sampai di Jepang universitas belum. Kemarin soalnya kan S2 itu cuma 2 tahun. Tapi karena saya ambil research student, jadi saya 1 tahun research, 2 tahun. Research, berarti researchnya penelitiannya 1 tahun dulu, kemudian
masuk itu baru dihitung tahun pertama. Iya, jadi seperti yang saya bilang, setiap beasiswa, program beasiswa itu punya misalnya periode beasiswanya kapan, jumlah beasiswanya apa, terus apa sih kebijakan beasiswanya, apakah kalian juga nanti disupport penelitian dan penelitian atau tidak, berbagai informasi dasar yang sesuai dengan kebutuhan kalian itu kalian harus cari terlebih dahulu. Kapan pendaftarannya? Paling pertama sih, sorry saya lompat-lompat. Seharusnya yang paling pertama itu kalian cari informasi syarat-syarat untuk daftarnya. Oke, jadi pertama persyaratan untuk daftar. Iya. Kalau saya kemarin cari informasi persyaratan untuk daftarnya itu 1 tahun sebelum, misalnya saya mau daftar tahun depan. Oke, 2021 misalnya. Iya, kemarin saya daftarnya 2018 kan. Jadi saya sudah cari informasi tahun 2017. Persyaratannya pasti TOEFL. Terus transkripnya harus ditranslate bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Jadi ya kita harus legalisir dan sebagainya. Terus setelah itu kita butuh surat rekomendasi dari profesor pembimbing kemarin saya, sama tempat-tempat saya kerja kemarin. Profesor pembimbing itu yang dari Unhas. Oke. Kemarin ya dari Unhas sama ketua jurusan juga. Ketua jurusan saya dapat semua surat rekomendasi beliau. Ya, tapi jangan ini ya. Satu hal yang agak lama prosesnya itu ketika kalian harus mempersiapkan surat rekomendasi, karena beliau-beliau yang harus kalian minta surat rekomendasinya itu pasti udah sibuk kan, maksudnya mereka profesor kah atau mereka supervisor kalian yang punya pekerjaan lain. Jadi sebaiknya kayak begini, kalian menyiapkan draftnya dulu, draft surat rekomendasinya dulu, baru supaya mereka beliau cek ya gitu. Pokoknya persiapan dokumen satu hal yang paling penting ketika kalian mempersiapkan dokumen. Baca baik-baik peraturannya, terus tata cara juga mengirimkannya. Jangan sampai ada yang salah atau tidak sesuai dengan arahan dari dokumen yang kalian yang harus siapkan, karena entah sepintar apapun kalian, entah sebagus apapun CV kalian, ketika satu dokumen kalian gak akan dibaca, langsung ditaruh. Jadi tadi untuk membaca informasi kan tadi poin pertama sebelum dokumen itu ada informasi. Nah, informasinya itu didapatkan di mana? Di website atau ada mungkin pamflet dari mana? Waktu itu saya searchingnya di website. Okay. Ada websitenya konsuler Jepang sama kedutaan Jepang. Bisa dicari-cari di situ. Banyak informasi yang lain. Terus ada juga beberapa beasiswa, ADB, Asian Development Bank. Pokoknya cari saja informasi. Ada JASO, ada Pusho. Sebenarnya banyak ya. Ada Mitsubishi, ada Hitachi, Ajinomoto juga ada. Iya. Banyak sebenarnya beasiswa atau peluang buat ke Jepang. Tapi setiap beasiswa biasanya beda tahap dan persyaratannya. Cuman yang tadi Dini katakan, memang kita harus membaca dengan detail dokumen apa dan persyaratan apa yang dibutuhkannya. Iya. Jadi tadi setelah misalkan dokumennya lengkap, kemudian bagaimana? Dokumennya itu dikirimkan ke Jepang atau via email saja? Kemarin saya kirim 2 tahap. Jadi 2 tahap, maksudnya dua cara. Pertama, hard copy-nya saya kirim ke dutaan, sama soft copy-nya saya kirim ke email dari panitia pelaksananya di sana. Jadi supaya misalnya pun kalau kalian supaya lebih enak koordinasinya pertama. Terus setelah dapat dokumennya, kita akan dapat pengumuman siapa yang lulus dokumen, seleksi dokumen. Setelah dapat selalu seleksi dokumen, akan ada tes. Tesnya itu tes apa? Tes tertulis. Kemarin bahasa Jepang. Tes tertulis itu di mana? Apakah datang ke Jakarta atau gimana? Kemarin tes tertulisnya itu kita nggak usah datang ke Jakarta. Jadi nanti di mana tempatnya itu akan diumumkan lebih lanjut dari masing-masing konsuler Jepang. Kalau Ninisan kemarin di Raja Wali, di sekolah Raja Wali. Berarti nanti pengumumannya dari konsuler Jepang ya? Iya. Nah, tadi setelah pengumuman biasanya durasi atau lama waktu untuk menunggu sejak dokumen dikirimkan sampai waktu tes itu biasanya berapa lama? Kayaknya 1-2 bulan deh kalau nggak salah. Iya. Kayaknya pendaftaran bulan Mei April. Mohon maaf kalau saya salah. Mendingan
cari infonya saja di ini. Biasanya tertulis juga ya, Iya. kapan panggilannya, kapan pengumumannya, Iya. kapan biasanya tertulis. Tapi harus siap-siap karena kalau nggak salah misalnya buka pendaftaran hari ini cuma 2 minggu atau 3 minggu, setelah itu submission dokumennya sudah harus lengkap. Terus setelah ujian tertulis, saya dapat pengumuman lagi, kita dapat pengumuman lagi apakah lulus atau tidak. Nah, itu tahap selanjutnya lulus atau tidak untuk bisa ke tahap selanjutnya tes wawancara. Oke. Jadi kan salah satu syarat dokumennya itu untuk yang S2 ya. Kalau yang D1, S1 sama D2, D3 itu beda lagi prosesnya. Kalau yang S2 dan S3 itu kurang lebih sama. Jadi setelah kan waktu kita submit aplikasi, kita harus submit proposal juga, proposal penelitian. Proposal penelitian. Iya. Jadi memang harus membuat proposal penelitian dulu. Iya. Sebagai salah satu dokumen ya. Benar. Jadi benar-benar buat proposal penelitian yang kalian bisa jelaskan ya, yang benar-benar yang realistis dan bisa diteliti dan memang berkaitan sama penelitian profesor yang kalian tuju. Misalnya saya mau di universitas ini, saya dengan profesor ini. Tapi sebenarnya pemilihan profesor sama universitas itu bisa nanti belakangan. Yang pertama kalian tahu penelitian kalian dulu dan bisa menjelaskan dengan baik. Karena itu kunci dari kunci dari lulus tes interview. Jadi kita lagi sedikit tadi setelah informasi ke dokumen. Nah, dokumen misalkan kemudian ada tes tertulis. Setelah itu interview. Nah, interviewnya mungkin bisa ada sedikit bocoran apa isi interviewnya? Iya. Yang seperti tadi saya sampaikan, interviewnya itu lebih membicarakan penelitian kalian. Jadi kemarin 20-30 menit interviewnya. Yang interview para calon-calon penerima beasiswa itu dua orang dari kedutaan orang Jepang dan 2 orang dari profesor dari universitas di Indonesia. Kemarin yang interview saya dari UI semua kayaknya. Semua. Itu interviewnya di Makassar. Di Jakarta. Oh, berarti memang harus ke Jakarta lagi untuk interviewnya. Iya benar. Iya, harus persiapan dana juga ya. Ya, kebanyakan sih untuk saat ini kalau ada beasiswa kalau bukan tes tertulis, interviewnya biasanya harus ke Jakarta ya. Iya. Kadang itu yang menjadi kesulitan kalau untuk teman-teman yang ada di Pulau Jawa sebenarnya. Benar sekali. Nah, tahap selanjutnya setelah interview kira-kira sampai ada pengumuman atau langsung? Enggak. Kemarin ada ini dulu, ada jeda dulu kayaknya 1-2 minggu kah? Atau 1 bulan. Saya kurang ingat jedanya, tapi ada jeda lagi. Setelah kita interview akan diumumkan siapa ini. Nanti pengumumannya via email, telepon? Via email. Jadi setelah email lulus? Iya. Yes. Semua di email. Yang lulus tidak lulus. Jadi nggak ada yang digantung. Jadi kalau boleh tahu kemarin pendaftar itu ada berapa? Yang lulus kemudian ada berapa orang? Pendaftar kemarin saya kurang tahu berapa, mungkin 1000-an atau 2000-an seluruh Indonesia. Terus yang lulus angkatan saya itu 30 orang. Wow. Ya, jadi cuma setiap tahun berbeda. Iya. Tapi 1000-2000 yang lulus cuma 30. Nah, yang paling penting mungkin beasiswa Max ini itu full fund atau gimana? Oh iya, jadi perks atau keuntungan dapat beasiswa Max. Pertama, kalian kalau usah mikir biaya kuliah. Terus kalian dapat stipend atau uang saku, tunjangan ini ya, tunjangan hidup ya, tunjangan uang saku ya, uang saku itu 146.000 yen. Jadi tunjangan 146.000 itu kalau di Tokyo mungkin nggak cukup, tapi kalau di kota-kota yang lain seperti Kyoto atau Nagoya atau Osaka itu ya bisa cukup kalau kita hidup hemat. Oh, jadi berarti penerima beasiswa ini juga ada di Tokyo atau memang cuma di Nagoya? Ada.
Malah kemarin angkatan saya, batchnya saya itu cuma 4 orang dari ke Nagoya University. Nagoya. Kebanyakan mereka ke Tokyo. Itu kalau di Tokyo mungkin nggak cukup, tapi kalau di kota-kota yang lain seperti Kyoto atau Nagoya atau Osaka itu ya bisa cukup kalau kita hidup hemat. Oh, jadi berarti penerima beasiswa ini juga ada di Tokyo atau Ada. memang cuma di Nagoya? Ada. Malah kemarin angkatan saya, batchnya saya itu cuma 4 orang dari ke Nagoya University. Nagoya. Kebanyakan mereka ke Tokyo. Nah, berarti tadi ada yang yang di Nagoya dengan yang di Tokyo, berarti nominal beasiswanya itu beda atau sama? Kalau di Tokyo cuma tambah 3.000 sih, tapi biaya hidupnya di sana kan tinggi. Apartemennya saja itu agak mahal ya. Kalau iya sebenarnya lebih ke biaya apartemen. Kalau Iya, biaya makan apartemen, kita biaya bisa. makan dan lain-lainnya sama saja ya, lebih ke sama apartemen saja. yang memang tinggi. Iya benar. Selain itu sih gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Kalau suka makan di luar ya beda lagi. Nah, berarti tadi kita kembali ke pertanyaan ini, ke tahap-tahapnya. Tadi Iya. setelah interview lulus, kemudian setelah dinyatakan lulus, kira-kira proses atau tahap selanjutnya itu bagaimana? Tahap selanjutnya itu kita harus cari Certificate of Acceptance Oke. dari universitas. Tapi bukan cuma universitas yang kita inginkan, kita harus punya cadangan minimal 3. Oke. Jadi kemarin saya ngirim-ngirim aplikasi lagi ke masing-masing universitas. Kalau misalnya kayak sama, terus dokumen yang saya kirim ke masing-masing universitas itu sama seperti dokumen yang saya kirim ke kedutaan. Oke. Aplikasi saya, surat tanda lulus Beasiswa. tanda lulus beasiswa, Oh, interview. Oke. Berarti untuk mendapatkan beasiswa itu kita belum menentukan universitas mana atau Bisa ngancang-ngancang Bisa dulu. ngancang-ngancang Tapi kalau kalian belum dapat dulu universitasnya apa, nggak apa-apa, bisa nanti cari belakangan. Karena yang paling penting menentukan universitas itu supervisor yang kalian pilih sesuai dengan penelitian, bukan yang kalian kenal. Entah kalian sedekat apapun, tapi kalau misalnya penelitian kalian nggak cocok, ya Tidak bisa mendingan juga. mendingan lebih baik diberhentikan aja. Jadi kemarin cari ini ya Certificate of Acceptance, minta sama Certificate of Acceptance dari tiap-tiap universitas yang saya tujui. Nah, tipsnya kalau misalnya mau lulus dan diterima di universitas di universitas di Jepang dengan biaya dari Max itu mungkin lebih baik kalau kalian memilih atau memprioritaskan universitas negeri. Oke, berarti itu salah satu tips ya. Iya. Kalau mau dipilih memprioritaskan universitas negeri. Dan Mungkin profesor. ada kenapa? Apa perbedaan universitas negeri dengan swasta? Tingkat kesulitannya mungkin atau gimana? Ya, jujur aja ya, mungkin karena kalau universitas negeri swasta di sana itu mahal. Oke. Jadi kayak seperti ini kemarin teman saya pilihan pertamanya itu universitas swasta ya. Terus pilihan keduanya di Nagoya, which is universitas negeri. Akhirnya walaupun sebenarnya beliau diterima di semua universitas tersebut swasta maupun negeri, tapi yang kenanya diterimanya di negeri. Oke. Pasti begitu, jatuhnya di situ sih kayaknya. Oke. Jadi saya malah semakin penasaran. Saya belum pernah coba soalnya Siap. mengajukan beasiswa. Siap. Jadi tadi setelah mendapatkan dinyatakan lulus beasiswa, baru kita menentukan akan masuk di universitas mana gitu. Iya, benar. Terus daftarnya juga kalau kalian kirim aplikasi mau minta Certificate of Acceptance-nya itu lebih baik nggak langsung ke profesornya deh. Oke. Nah, jadi pertama kalian harus cari universitas. Kalian mau di mana dulu? Ini sudah Lokasinya dinyatakan di mana? lulus beasiswa ya? Lulus Oke. interview. Oke. Iya, Interview. lulus interview. Oke. Ya sebenarnya kalau lulus interview udah lulus. 80% Oke. kita udah lulus lah. Tapi harus tetap cari universitas. Jadi setelah itu kalian cari universitas dulu di mana kota yang kalian ingin tinggali. Terus tergantung dari bidang kalian,
yang universitas yang mana yang apa sih ahli atau handal penelitiannya di bidang tersebut. Nah, kemarin kalau saya pilihnya di Nagoya University, Kobe University, Kobe University, sama kalau nggak salah di Ritsumeikan. Ritsumeikan itu di Tokyo ya? Waseda? Osaka. Osaka. Kyoto, gomenasai. Oke, berarti ada 3. Kyoto. Memang harus minimal 3 pilihan gitu atau mungkin bisa cuma 2 atau gimana? Bisa 2 sih, minimal banget 2 ya, tapi lebih aman kalau 3. Ada bahkan sampai orang yang 4. Yang penting kalian kirim aja dulu, cari. Nah, berarti tadi lu dinyatakan lulus, kemudian pilih universitas. Nextnya kemudian bagaimana? Ya, setelah itu ketika kalian sudah selesai kirim apa sih namanya, dapat letter of acceptance-nya, itu nanti dikirim lagi ke kedutaan bersama sama dokumen aplikasi. Nanti kalian ada 2 kali kalian harus mengirim dokumen aplikasi yang kurang lebih sama seperti yang waktu kalian mendaftar pertama kali. Letter of acceptance ini dari universitas penerima atau yang penerima ya? Okay. Iya, universitas penerima, tempat yang kalian ingin tujui. Nah, dari situ nanti diseleksi sama pihak kedutaan. Kalian baiknya ditempatkan di universitas mana sama profesor mana. Oh, jadi yang menentukan itu kedutaan nanti ditempatkan di universitas mana? Kayaknya itu kedutaan Max kementerian, mungkin ya seperti itu ya, kalau lebih mereka konsultasi diskusi bersama untuk menentukan di mana si calon penerima ini ditempatkan. Oke. Iya. Dan ini lagi ya, salah satu kemarin pengalaman beberapa orang, sebaiknya jangan mengirim langsung ke profesornya, karena sekali lagi biar di Jepang itu walaupun mereka baik-baik, ada juga yang bilang, oh ya udah nanti saya ngurusin biar ginimu aplikasimu ke pihak office atau kantor. Tapi ada juga profesor yang merasa terganggu kalau kalian mengirim langsung. Mendingan langsung kirim ke ini ada admission office dari tiap-tiap universitas, dan itu ada di websitenya masing-masing. Cari dengan teliti aja. Berarti memang sesuai alurnya seperti itu ya. Baiknya kita mengirim ke universitas masing-masing karena sudah ada bidangnya. Bukan profesor ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya bagaimana? Jadi tadi setelah dinyatakan sudah ada letter of acceptance, ditentukan oleh pihak kedutaan mungkin dengan diskusi bersama pihak next, itu kemudian diumumkan lulus di universitas ini. Iya, kami diumumkan lagi kamu ditempatkan di mana. Itu via email juga? Iya, via email. Semua selalu email, jadi selalu cek email. Oke. Jadi tadi berarti kalau Nini-san kemarin mendaftarnya 2017, sampai ada pengumuman itu di tahun atau durasinya sampai betul-betul pengumuman tahap akhir itu benar-benar tahun 2018. Iya. 2017 mungkin bulan berapa? Mungkin masih ingat kisarannya? Saya lupa kapan. Awal. Kayaknya bulan Mei atau bulan April saya udah mulai aplikasi. 2017. Pengumumannya 2018. Ya, pengumuman akhir ya, saya ditempatkan di mana 2018. Tapi sementara itu kan ada jeda-jeda yang pengumuman yang tes tertulis, wawancara, sama. Jadi memang membutuhkan setahun ya kurang lebih. Kurang lebih persiapannya setahun. Jadi untuk persiapan saja mulai mendaftar sampai dinyatakan lulus, baru dinyatakan lulus ya, itu butuh setahun. Oke, kemudian dinyatakan lulus 2018. Berangkatnya 2018 juga. Bulan April. Oh iya, kan Jepang selalu di bulan 4 ya, kelulusan dan tahun ajaran barunya. Apa sih? Mulai masuk universitas ya bulan 4. Tahun ajaran barunya selalu bulan April. Jadi sampai di sana Jadi saya paham. Jadi saya mau coba-coba kayaknya. Tapi kalau coba sekarang 2021 berarti mungkin berangkatnya 2022. Kalau 2022 tahun ini sekarang bulan sekarang masih bulan 3, masih bisa lah. Iya, udah dekat itu pendaftarannya. Jadi kalau nggak salah. Berarti berangkatnya tahun depan bulan 4 ya? Iya, benar. Masih ada setahun. Kalau ada yang mau coba siap-siap. Jadi siapkan dokumennya dulu. Ya, siapkan dokumen otomatis sesuai dengan persyaratan beasiswa masing-masing. Nah, mungkin yang teman-teman atau yang ingin tahu itu lebih ke
Dan saya pribadi mungkin kenangan Iya. atau apa yang paling susah atau yang paling berkesan selama tahap proses pengajuan beasiswa ini. Karena kan biasanya itu beasiswa itu pertama lebih ke ini sih yang mau sibuk aja yang ngurus dokumen. Mungkin Iya. apa yang paling berkesan? Pertama yang paling berkesan itu ketika saya menulis proposal penelitian saya. Karena waktu itu ketika saya menulis proposal dan CV saya, ya CV mungkin sesuai dengan aturan ya. Tapi ketika saya menulis proposal saya benar-benar harus melihat melihat kembali look at myself. Jadi saya melihat kembali saya passionnya di mana. Saya mau menelitinya di mana. Karena ingat ya, kalau misalnya kalian yang mau lanjut S2 tapi nggak berhenti di S2 mau lanjut S3, benar-benar harus mikirin itu. Harus mikirin yang benar-benar jurusan yang kalian inginkan. Iya, dan tema penelitian yang kalian nggak akan bosan. Karena selama 1 tahun atau 2 tahun itu kalian meneliti hal yang sama itu harus kalian suka. Harus memang benar-benar Tadi ini. sudah singgung-singgung soal S3. Sudah ada niat mau lanjut ke S3 atau bagaimana? Insya Allah. Okay. Insya Allah kalau diizinin sama profesor saya ya. Dengan bidang yang sama, jurusan yang sama. Jurusan yang sama, mungkin di universitas yang sama. Tapi sekarang juga sementara ini sih Shukatsu lagi cari-cari kerja juga. Oke. Kalau ini mahasiswa seperti itu bisa baito ya? Baito. Oh iya, 4 jam bisa, ya? Kalau bisa. nggak salah. Kalau max peraturannya itu kalian bisa baito selama 1 minggu. Kalian bisa baito asal nggak lebih 28 jam dalam seminggu. Ya, rata-rata begitu. Jadi 4 sama. jam sehari sih kurang lebih. Jadi Iya. ya kurang lebih 28 jam seminggu. Rata-rata seperti itu bisa baito. Dan dibolehkan. Dibolehkan. Soalnya kan ada juga sebenarnya beasiswa yang memang tidak boleh baito sama sekali. Iya. Takutnya mengganggu Iya, benar. studi di sana. Begitu. Ada beasiswa yang nggak boleh membolehkan untuk baito itu IDB sama JICA. Kecuali kalau kalian jadi ini teaching assistant atau tutor. Jadi ini sang baito di sana. Iya, saya baito. Oh, baito. Oh. Saya baito. Jadi ya lumayan sih ya. Bukan Iya. lumayan untuk ukuran Ya makanya bisa pulang ke sini sekarang. Uang baito tuh. uang baito itu. Oh, Iya. Nah, saya sedikit mau flashback tadi mungkin untuk masih ini nyambung sama S3 karena kan tadi memang selain harus sama Iya. kita harus memang harus passionnya kita. Tadi motivasinya untuk lanjut dari ke S2 atau mungkin nanti ke S3 itu apa? Apakah sama dengan alasan tadi mengambil jurusan ini? Iya, tetap sama. Karena sampai sekarang pun dari awal ketika saya juga mendaftar itu, ya ketika saya juga membuat proposal itu, saya membayangkan ke depannya setelah saya lulus, saya mau jadi apa. Okay. Jadi ya sampai sekarang pun saya masih berpikir pertama karir yang ingin saya capai, yang idealnya ya, mudah-mudahan insya Allah amin. Idealnya itu saya mau kerja di international organizations. Mungkin bisa JICA juga, ataukah bisa organisasi PBB. Ya, misalnya UNDP, UNCRD, I don't know, it's difficult, but yeah, I'll try. Ataukah kalau saya bisa kerja di international organization, amin. Terus option keduanya itu saya rencananya mau kerja di ini perusahaan konsultan. Untuk Konsultan konsultan itu banyak di Jepang. Misalnya konsultan kan kalau misalnya ada proyek kerjasama antara Jepang dan Indonesia itu yang bagian koordinasinya JICA. Tapi yang melaksanakan proyeknya itu adalah pihak ketiga, perusahaan konsultan. Jadi kurang lebih seperti itu setelah S2 atau S3 akan outputnya akan seperti itu. Iya. Jadi kemungkinan bisa tetap di Jepang, tapi bisa juga balik ke Indonesia. Oke. Iya. Jadi memang sudah ini ya, sudah terjadwal ya. Jadi S2 nyambil ini, S3 nanti setelah ini.
Iya, insya Allah, Oke, insya Allah. teman-teman, jadi kalau misalkan mau ambil atau mau lanjut, bahkan yang mungkin yang masih SMA mau ambil S1, S2 atau S3 sekalipun, ya memang kita sudah pikirkan ya, nanti Benar. setelah kuliahnya selesai, baik itu yang S1 tadi maupun sampai S2, S3 tadi itu kita mau jadi apa. Jadi ya meskipun mungkin kalau saya pribadi tadi di sastra Jepang itu saya masih sering bilang kesasar, tapi tetap nyambung sih dengan Iya, apa yang saya jalani benar. saat ini, masih berhubungan dengan Jepang dan bahasa Jepang seperti Iya. itu. Begitupun dengan ini Sang. Oke, ini Sang, berarti sampai saat ini kurang lebih 3 tahun ya untuk Iya, sudah ya nanti ya untuk sekarang yang paling pasti 3 tahun. 1 tahun visa student, 2 tahun Nah, S2. suka dukanya mungkin bisa diceritakan selama hidup di sana. Ya, saya suka dua-duanya ya. Maksudnya hidup di Indonesia itu indahnya beda sama Oke. hidup di Jepang. Ya, kalau misalnya di Indonesia saya suka makanannya, dekat sama keluarga, suasananya yang ramah. Terus kalau di Jepang, ya mungkin semua orang pada tahu ya, kalau misalnya terkadang mereka apa sih namanya, kalau nggak kenal, kalau bukan teman, nggak nyapa duluan, nggak kayak kita Oke, orang ya, Indonesia yang betul. hey halo, senyum sendiri kan, langsung senyum langsung sama Ya, orang yang walaupun nggak betul. dikenal. Jadi terkadang sabishi, apa sih, feel lonely gitu, Ya, kayak kesepian agak gitu ya. kesepian, kenapa kok dingin banget nih orang gitu kan. Ya, oke. Bahkan tetangga pun kita jarang sapa gitu, nggak saling tahu. Terus tapi overall tinggal di Jepang itu, apalagi kalau mau sekolah di Jepang, nyaman banget. Karena kalian nggak perlu stres apapun, kecuali kalau misalnya kalian self funding ya. Tapi kalau udah menerima beasiswa, kalian nggak usah stres apapun, kalian benar-benar bisa fokus belajar. Di sana ada fasilitas study room-nya dengan yang bagus, kalian bisa konsentrasi membaca jurnal dan ataupun melakukan penelitian di lab. Terus kalau bagi yang muslim makanan halal itu jangan berkecil hati, karena banyak kok caranya kalian bisa dapat makanan halal. Di sana banyak halal shop, ya, dan mereka itu frozen food. Jadi kalian bisa beli banyak terus nyimpan, bikin bekal sendiri. Kalau misalnya kalian benar-benar nggak mau makan di restoran kan, ya kalau misalnya nggak ada label halalnya. Tapi sekarang kalau saya nggak salah di Jepang pun sudah banyak restoran yang halal friendly, yang menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman kok insya Allah. Terus bagi perempuan ya, kalau saya sih nggak pernah merasa terancam. Kalau pulang malam misalnya jam 1 sudah dari lab, pulang jam 1 malam itu insya Allah aman, nggak apa-apa. Kalau di sini mungkin sudah ditodong, dibegal ya. Iya benar, Oke, hati-hati gimana? saja. Oke, jadi suka dukanya ya memang Indonesia ada, Jepang juga Iya. ada. Nah, tadi 3 tahun suka dukanya, berarti memang sih kalau saya pribadi juga saya kan banyak mengadakan konsultasi ke peserta atau siswa yang ingin ke Jepang. Dan Iya. saya selalu bilang kalau mau menikmati Jepang itu memang jalan paling ini adalah mendapatkan beasiswa. Benar. Karena kalau ada yang studi itu mahal, Iya. atau kemudian studi dengan ini ya biaya sendiri, atau yang kerja itu ya memang menghasilkan, cuman harus tetap kerja. Nah kalau Iya. mendapatkan beasiswa itu cuman belajar saja, bukan cuman ya, belajar itu menguasai otak, Benar. tapi kita dapat uang saku. Oke, ini Sang. Jadi semoga Iya. bisa lanjut S3. Terima kasih, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berbagi dengan Iya, teman-teman. sama-sama. Semoga Ya. sukses semuanya. Mungkin boleh di-share alamat apa namanya? Iya. Akun sosmednya. Kalau mungkin ada yang membutuhkan, kalau boleh. Oh ya. Nanti kita tulis boleh, di bawah boleh sini di ya. bawah sini. Ya bisa lihat akun Instagram saya. Nah, terima kasih atas waktunya Nini Sang untuk sudah datang ke Macha Nihongo, berbagi pengalaman untuk mendapatkan atau bagaimana proses mendapatkan beasiswa dan bagaimana kehidupan di sana. Mungkin dari Nini Sang ada sepatah kata penyemangat untuk calon-calon yang akan mengajukan atau mencoba peruntungan beasiswa di Jepang. Bismillah, tetap semangat, jangan menyerah. Kalaupun kalian gagal
pada percobaan pertama jangan menyerah. Itu kalian akan dapat pengalaman yang lain lagi dan tetap nge-apply lagi tahun depannya. Terus kalau kalian udah kalau kalian mau cari jalan lain selain beasiswa, kalian nggak apa-apa datang dulu ke Jepang sebagai research student. Biaya kuliahnya itu sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak. Jadi kalian bisa sambil baito, sambil kuliah di sana, terus nanti baru cari beasiswa di sana juga nggak apa-apa. Banyak juga case-case-nya yang seperti itu. Selama kalian ingin belajar, insya Allah ada jalan. Oke, sepertinya research student akan butuh satu konten video khusus ya untuk membahas itu. Dan nanti ya kita akan buat video khusus. Jadi intinya dari Ninisang tadi, semangat ya. Cobalah kalau percobaan beasiswa pertama belum berhasil, coba lagi. Tapi boleh enggak ya? Misalkan saya mau mencoba kemudian. Sorry, kita kembali sedikit lagi ya. Pertanyaan terakhir. Mencoba 2 beasiswa atau 3 beasiswa sekaligus. Jadi yang mana yang lolos nanti itu yang kita pilih. Oh iya, bisa. Okay. Asal kalian pintar-pintarnya nulis aplikasi aja. Iya, bisa kok. Intinya bisa. Jadi yang mau coba 2-3 beasiswa sekaligus dipersilahkan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah tetap di stay channel Macca Nihongo. Mohon kritik, sarannya, dan like kalau suka, dan silakan di-share. Kalau ada saran dan lain-lain silakan di komen. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Dukung terus Macca Nihongo. Terima kasih.